Pemirsa, pasien COVID-19 yang sempat viral setelah dikeroyok warga dengan bambu di Toba, Sumatera Utara meninggal dunia. Salamat Sianipar, pasien positif COVID-19 di Toba, Sumatera Utara yang sempat viral karena dianiaya warga dengan bambu meninggal dunia Minggu sore. Salamat meninggal di RSUP Adam Malik Medan saat dalam perawatan. Sebelumnya video Salamat yang dikeroyok warga dengan bambu viral di media sosial karena kabur dari isolasi dan berusaha menulari virus ke warga. Salamat kabur karena tidak betah di tempat isolasi yang dekat kandang kerbau tanpa adanya listrik dan air. Saat kabur, Salamat berusaha memeluk bidan desa yang membujuknya untuk kembali ke tempat isolasi. Tempat isolasi yang bersebelahan dengan kandang kerbau sudah disetujui oleh kepala desa, bidan desa, dan keluarga karena minimnya fasilitas yang tersedia. Polres Bandar Lampung menetapkan 3 tersangka dalam kasus penganiayaan perawat Puskesmas Kedaton. Penganiayaan terjadi saat para tersangka berupaya merampas tabung oksigen milik Puskesmas. Setelah melalui proses panjang dan saling lapor, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung akhirnya menetapkan 3 pelaku penganiayaan terhadap perawat Puskesmas Kedaton sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang didapatkan di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut antara lain video yang viral di media sosial, serta kacamata dan batu yang tertinggal di TKP. Ketiga tersangka masing-masing berinisial AW, NO, dan DD. Saudara A itu yang memukul, kemudian saudara N itu juga terus setelah memukul, kemudian saudara D itu memegang, kemudian ada juga melakukan pemukulan. Ketiga pelaku saat ini sudah diamankan atau seperti apa? Saat ini kita mintakan keterangan selaku tersangka. Sementara itu, polisi tidak menemukan adanya tindak pidana atas laporan balik salah satu tersangka terhadap perawat yang menjadi korban. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, cuitan viral dari sebuah akun Twitter mengungkap abainya masyarakat di Pulau Madura akan bahaya COVID-19. Kata corona bahkan dianggap haram untuk diucapkan, meski mereka percaya wabah mematikan tersebut nyata adanya. Unggahan dari akun Twitter @atonius061 ini mendadak viral di Twitter. Dalam utas berisi 13 cuitan ini, sang pemilik akun Firman Syah Ali menceritakan kondisi masyarakat di Pulau Madura yang abai terhadap COVID-19. Jangankan memakai masker dan menjaga jarak. Bahkan kata corona seakan haram diucapkan dan digantikan dengan istilah lain. Mereka lebih memilih menggunakan kalimat mati akibat sesak napas atau capocap alias influenza. Sikap abai semacam ini tak mengherankan. Beberapa waktu lalu saat perayaan Idul Adha, masyarakat Madura tetap menggelar tradisi toron alias mudik. Padahal imbauan untuk tidak toron sudah diserukan berbagai pihak. Tak hanya abai, aksi nekat pun dilakukan warga dari Madura saat penyekatan di jembatan Suramadu. Pada 7 Juni lalu, sejumlah pemotor merusak pagar pembatas jembatan di sisi Surabaya untuk menghindari penyekatan. Suasana berubah ricuh dan diwarnai pelemparan batu. Tidak hanya itu, warga Madura juga menggelar demo di Balai Kota Surabaya 21 Juni lalu, menolak adanya penyekatan dan swab tes di Suramadu. Menurut data aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 hingga akhir Juli lalu, tingkat kepatuhan masyarakat Madura pada protokol kesehatan masih di bawah 50%. Faktor sosiokultural di Madura perlu menjadi perhatian khusus bagi Satgas COVID-19 Jawa Timur dalam mengedukasi masyarakat akan bahaya COVID-19. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan tenaga kesehatan untuk menghibur pasien yang sedang berjuang melawan virus corona. Seperti nakes di Puskesmas Puri, Kabupaten Mojokerto yang berjoget ala kuda lumping bersama pasien COVID-19. Dengan mengenakan alat pelindung diri lengkap, sejumlah tenaga kesehatan dengan ceria berjoget kuda lumping bersama pasien COVID-19.
Tidak ketinggalan pecut, topeng, dan kuda kepang juga digunakan nakes dari Puskesmas Puri di Kabupaten Mojokerto ini sebagai aksesoris pelengkap saat menari. Dengan semangat, pasien mengikuti gerakan nakes sambil menikmati hangatnya matahari pagi. Cara ini ditempuh untuk meningkatkan imun pasien dan juga meningkatkan kesembuhan. Alhamdulillah, nakes-nakes kami ini pinter-pinter buat membuat inovasi. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, jadi untuk supaya cepat negatif. Nah, jadi kita setiap hari diajak senam. Sama kemarin itu membuat ide tidak muncul. Saat ini Puskesmas Puri merawat 21 pasien COVID-19 dari berbagai usia. Tidak hanya dari Mojokerto, pasien COVID-19 juga datang dari Jombang dan Sidoarjo. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Ruang isolasi COVID-19 kebobolan, seorang pedagang asongan masuk dan berjualan di dalamnya. Informasi selengkapnya sesaat lagi.